Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tabroni dan teman sekelompok saya yang bernama Audrey Pramesita Trinas Devi. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen dan sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah manajemen adalah proses pemberdayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga mencapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Dan fungsi manajemen pada umumnya yaitu 1. Fungsi manajerial yang dibagi menjadi 3. 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan bagian yang banyak menyita waktu yang dikarenakan menjadi bagian penting dalam proses manajemen. Dalam hal ini adalah merencanakan program karyawan dalam rangka membantu mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan efektif dikarenakan fungsi organisasi harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing oleh manajer kegiatan diperlukan supaya dapat berjalan dengan benar dan efektif. 2. Fungsi operasional sumber daya manusia. 1. Pengadaan sumber daya manusia. Sistem rekrutmen untuk menyeleksi karyawan yang harus dipelajari dan ditetapkan secara matang agar karyawan yang didapatkan bisa memuaskan. 2. Pengembangan sumber daya manusia biasa dilakukan perusahaan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. 3. Pengintegrasian adalah kegiatan yang tujuannya untuk merealisasi pentingnya karyawan dalam suatu organisasi. Dalam suatu kasus, pelaksanaan kegiatan organisasi seringkali terjadi benturan kepentingan, maka diperlukan fungsi integrasi supaya diperoleh kesepakatan dalam pelaksanaan organisasi. 4. Pemeliharaan. Yang termasuk dalam fungsi pemeliharaan adalah diantaranya jaminan kesehatan dan keselamatan kinerja karyawan. 5. Pemutusan hubungan tenaga kerja. 6. Setiap perjalanan pekerjaan pasti seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tertentu. Ketika seorang karyawan memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun, maka tenaga kerja tersebut akan kembali ke masyarakat. Maka perusahaan harus memastikan bahwa seorang karyawan dikembalikan dalam keadaan sebaik mungkin. Peranan sumber daya manusia. Menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan, bahwa peranan sumber daya manusia adalah mengatur dalam menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah A. Menetapkan jumlah, B. Menetapkan penarikan, C. Menetapkan program kesejahteraan, D. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan usahaan pada khususnya, E. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan sejenis, F. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh,
G. Melaksanakan pendidikan. H. Mengatur pensiun. Tujuan sumber daya manusia. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia dijabarkan dalam 4 tujuan, antara lain: A. Tujuan masyarakat atau sosial, B. Tujuan organisasional, C. Tujuan fungsional, D. Tujuan individu. Berikut adalah kasus pengelolaan manajemen. Ada 2, yaitu 1. Pilot PT Garuda Tbk atau GIAA di bawah Asosiasi APG, Kamis tanggal 28 bulan 7 2011, berencana melakukan mogok kerja karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Ari Sapari, mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan Garuda. 2. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu disebut penerbangan lokal mendapatkan gaji per bulan sebesar 47,7 juta rupiah, sedangkan penerbangan asing mendapat 8,100 US dollar, setara dengan 68,8 juta rupiah per bulan. Berikut adalah penyelesaiannya. Manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Menakertrans Jakob Noah Wea untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bidang logistik dan pariwisata Ferdinand Nainggolan di lantai 21 Gedung Garuda Indonesia kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Ferdinand di depan wartawan setelah melakukan pertemuan dengan para direksi dan perwakilan 10 forum pekerja yang ada di lingkungan maskapai penerbangan Garuda, yaitu Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga, Forum Komunikasi Teknis, Ikatan Teknis Pesawat Garuda, Forum Komunikasi Garuda Aviation Training and Education, Forum Komunikasi Garuda Senka Medica, Forum Komunikasi Sistem Informasi, Forum Komunikasi Keuangan, Ikatan Profesi Niaga, Ikatan Awak Kabin Garuda, dan Forum Komunikasi Flight Engineer. Karyawan penerbangan Garuda rela bila kenaikan gajinya yang semula diusulkan 27% menjadi hanya 25%. Mereka menganggap semua posisi di Garuda itu penting. Awalnya para pilot menuntut jatah 39% dari gaji karyawan, tapi akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Menakertrans. Angka itu pula lah yang akhirnya disetujui manajemen. Cukup sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.